mencobai Tuhan. Matius 4 ayat 5-6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jika pencobaan yang pertama yang dialami Yesus bertujuan agar ia tidak percaya kepada Bapanya, maka pencobaan yang kedua mencoba Yesus untuk terlalu percaya kepada Bapanya, sehingga mencari bahaya dengan cara meloncat dari bubungan bait Allah. Setan juga sering mencobai kita untuk menjadi terlalu percaya kepada Allah. Kita harus benar-benar bisa membedakan mana yang tindakan iman dan mana yang mencobai Tuhan. Misalnya, sengaja berurusan dengan kuasa gelap karena percaya Allah bisa melindungi. Sengaja makan makanan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti lindungi dari sakit penyakit. Seperti sengaja makan durian berlebihan atau makan sate kambing padahal punya riwayat hipertensi. Sengaja tidak belajar saat ujian karena yakin bahwa Tuhan menolong dan memberikan jawaban ujian. Itu semua disebut mencobai Tuhan. Dalam pencobaan kedua, setan menggunakan firman Tuhan Mazmur 91 ayat 11-12 yang disalah tafsirkan untuk mencobai Yesus. Karena itu kita perlu waspada. Tidak semua orang yang menggunakan ayat-ayat Alkitab memberikan pengajaran yang benar. Penyesat bisa mencari-cari dasar Alkitab untuk mendukung pandangan mereka. Sebagai contoh untuk diwaspadai adalah orang-orang yang menggunakan Yohanes 14 ayat 28 untuk mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Padahal ayat itu jelas menyoroti Yesus sebagai manusia. Kita harus mengerti bahwa dalam Yohanes 10 ayat 30 yang menyoroti Yesus sebagai Allah, dikatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Demikian juga ada yang menggunakan 2 Korintus 8 ayat 9 untuk menekankan bahwa orang Kristen itu harus kaya. Padahal kalau kita membaca konteks dari ayat tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah kaya secara rohani atau spiritualitas, bukan kaya jasmani, harta benda di bumi. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah setan juga tahu Alkitab. Ia tahu firman yang telah diberikan Tuhan dan bahkan mengakuinya. Karena itu, kalau kita tidak mau belajar dan menghafal firman Tuhan, kita akan mudah ditipu oleh pengetahuannya akan firman Tuhan yang menyesatkan, terutama dalam penerapannya. Mencobai Tuhan juga berarti memaksakan kehendak agar Tuhan melakukan apa yang kita inginkan sekarang juga. Dan biasanya perilaku memaksakan kehendak hanya dilakukan oleh anak kecil, orang yang belum dewasa. Bagaimana dengan Anda?